Oke, jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick di sini. Nah, saya pada siang kali ini saya akan membahas saham ACE Hardware Indonesia atau kode saham ACES. Nah, sebelum saya memulai untuk melakukan pembahasan berdasarkan teknikal dan fundamental, seperti biasa ya, saya menginformasikan disclaimer on. Jadi di sini saya tidak perlu lagi menjelaskan secara detail karena semua video saya menampilkan disclaimer seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini saya coba melihat secara charting dan secara fundamental. Kita cek dulu secara fundamental dari akses ini. Nah, untuk akses ini, jadi kalau kita lihat total akses ini dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Artinya sekarang sudah mencapai angka 8.000 billion IDR untuk dari total aset dari aksesnya. Nah, lalu kemudian untuk pendapatannya pun juga sudah mengalami peningkatan hampir menyamai di tahun 2020 kuartal pertama ya, tapi masih di bawah 2019 di kuartal kedua, tapi masih masih ada di bawah dari tahun 2019 untuk mendapatkan aksesnya. Lalu kemudian kalau kita lihat laba bersihnya, begitupun juga sama. Laba bersih aksesnya ini masih ada di bawah jauh di 2019. Akan tetapi kalau kita bandingkan dari tahun 2021 dan 2022 ini ada peningkatan untuk laba aksesnya, walaupun masih di bawah lagi di tahun 2020 dan ini mungkin lebih mirip atau sejajar di angka 2000 di tahun 2017. Nah, lalu kemudian untuk earning per share-nya untuk IPS-nya akses itu dia di angka kurang lebih di angka 18 atau IPS-nya. Lalu kemudian untuk PER-nya, price to earning ratio-nya itu berada di angka 39, artinya ada di bawah dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian untuk PBV-nya itu di angka 300 sekian. 300 lebih sekian ya, ada peningkatan sedikit sih ya gitu, tapi tetap masih di atas dari harga masih berada di bawah dari harga yang sekarang. Itu untuk PBVS aksesnya. Nanti untuk detailnya apakah itu PER, apakah itu PBV, apakah itu IPS, nanti saya akan jelaskan di bagian video yang terpisah. Nah, lalu kemudian untuk dari chartingnya sendiri, kalau kita lihat chartingnya akses ini kalau lihat dari saya dari 2022 memang terus mengalami penurunan dan peningkatan di bulan Mei sampai dengan Agustus kemarin dengan volume yang lumayan tingginya itu di Februari, yaitu ketika di angka di bawah 500. Di angka 500 ini juga sama, dan ini juga masih ada volume yang lumayan tinggi juga di angka 760. Nah, seperti kita ketahui bahwa akses ini kemungkinan masih banyak para investor ataupun para trader ini yang melakukan transaksi di angka 1.500. Akan tetapi pada saat itu akses mengalami yang namanya penurunan atau downtrend saham ya. Jadi dari angka 1.800 turun menjadi angka hampir di 300 atau 400 ya, 380 atau 400. Penurunannya cukup dalam juga. Nah, kita sebenarnya bisa saja kita melihat dari dari grafik yang ada di sini. Nah, ini kita bisa lihat ketika angka sudah puncak tinggi dan dia mengalami penurunan yang dalam. Nah, kita lihat di sini dia mengalami penurunan di sini, kemudian naik, kemudian turun lagi, terus hampir beberapa kali saja menyentuh di MA27. Akan tetapi ketika sudah menyentuh di MA27 langsung konfirmasi adanya candle merah, candle penurunan di sini. Harga tetap turun dan turun ke bawah. Ada di sini untuk informasi untuk buy, akan tetapi tidak berlangsung lama dan turun. Kemungkinan teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement untuk menentukan sampai kapan penurunan dari sebuah saham. Nah, yang terbaik itu adalah di angka 0,768 ya, seperti itu. Nah, terus mengalami penurunan sampai ke bawah sampai di angka 442 atau mendekati angka 400 di situ. Nah, lalu kemudian kalau kita cek di sini ada sinyal untuk beli di mana MA5 berpotongan dengan MA27. Akan tetapi informasinya tetap
dia menguji support yang ada di bawahnya di sini. Kalau kita lihat ya, kita kasih garis di sini menguji supportnya, lalu naik sampai ke atas ini, sampai batas ke sini, lalu dia nge-retest, lalu dia kembali lagi menguji supportnya, kemudian naik sedikit menguji lagi supportnya, dan beberapa kali menguji supportnya, akhirnya akses ini dia mengalami kenaikan. Mungkin kenaikan ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah melihatkan adanya sentimen positif, di mana pada saat itu di 2023 sudah mulai ekonomi berkembang dan pembelian untuk di toko-toko akses meningkat sehingga meningkatkan pendapatan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, nah sampai hari ini akses masih menguji koreksinya yang pertama setelah mencapai puncak di 750. Kalau kita lihat di sini, ini adalah garis yang saya buat. Ini garis yang saya buat di sini di angka ini, dan dia tepat menyentuh di sana. Oke. Artinya untuk trading plan akses ini, kalau memang teman-teman merasa bahwa akses ini akan yakin menuju ke angka 1000, teman-teman bisa melakukan posisi entry buy, tetapi akan lebih baiknya jika teman-teman melakukan wait and see, di mana kalau kita lihat di sini sudah yang namanya terjadi perpotongan antara MA5 dengan MA27 dan menunjukkan yang namanya posisi untuk downtrend. Downtrendnya sampai mana? Kemungkinan kalau teman-teman berani mengambil analisa ataupun mengambil sedikit resiko, nah, teman-teman bisa memulai di harga 5.500 atau di harga 600, gitu. Kalau memang ternyata turun lagi lebih dalam, teman-teman bisa melakukan cut off, atau jika teman-teman yakin bahwa kinerja akses ini selalu makin membaik dari tahun ke tahunnya, bisa melakukan namanya average down. Akan tetapi untuk volume perdagangan terbesarnya itu dia masih ada di angka 1000 di sini, dan di angka 1600 ya, tapi itu butuh waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan sampai menuju kembali ke puncaknya. Bisa berjalan sampai bisa berjalan sampai 2-3 tahun seperti itu. Terima kasih, semoga analisa saya bermanfaat untuk akses trading yang bijak, tambah ilmu agar bisa memahami kondisi pasar. Terima kasih.